Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumria. Saya di sini akan menjelaskan tentang arsitektur komunikasi seluler. Yang pertama yaitu arsitektur jaringan voice GSM, di mana unsur-unsur utama GSM arsitektur ditunjukkan pada gambar jaringan GSM terdiri atas 3 subsistem. Yang pertama, Base Station Subsystem atau BSS. Kedua, Network Subsystem atau NSS. Ketiga, Operation Subsystem OSS. Kemudian dalam gambar di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu Mobile Station MS, yaitu perangkat yang mengirim dan menerima signal radio. MS dapat berupa mobile headset atau personal digital assistant (PDA). MS terdiri dari mobile equipment (ME) dan subscriber identity module atau SIM. ME berisi transceiver radio, display dan digital signal. Prosesor SIM digunakan agar network dapat mengenali user. Kemudian, Mobile Switching Center (MSC) dan Visitor Location Register (VLR), di mana Mobile Switching Center atau MSC melakukan fungsi registrasi, autentikasi, update lokasi user, billing server dan service dan sebagai interface dengan jaringan lain. Kemudian VLR berinformasi dinamis tentang user yang terkoneksi dengan mobile network, termasuk lokasi user tersebut. VLR biasanya terintegrasi dengan MSC. Melalui MSC, mobile network terhubung dengan jaringan lain seperti PSTN, Public Switched Telephone Network, ISDN, Integrated Service Digital Network, dan CSPDN, Circuit Switched Public Data Network, dan PSDN, Packet Switched Public Data Network. Kemudian Base Transceiver Station atau BTS. Base Transceiver Station BTS berfungsi sebagai interface komunikasi semua MS yang aktif dan berada dalam coverage area BTS tersebut. Di dalamnya termasuk modulasi signal, demodulasi, equalize signal, dan error coding. Beberapa BTS terhubung pada suatu base station controller atau BSC. Satu BTS biasanya mampu menghandle 20-40 komunikasi serentak. Kemudian Base Station Controller BSC yang berfungsi mengatur koneksi BTS yang berada dalam kendalinya. Fungsi tersebut memungkinkan operasi seperti handover, call, site configuration, management of radio resources, dan menyetel power level dari frekuensi radio BTS. Pada jaringan GSM, BSC mengatur lebih dari 70 BTS. Kemudian Home Location Register HLR, yaitu elemen jaringan yang berisi detail dari setiap subscriber. Sebuah HLR biasanya mampu mengatur ratusan bahkan ribuan subscriber. Pada jaringan GSM, signaling berbasis pada protokol Signaling System Number 7 atau SS7. Untuk setiap subscriber HLR mengatur pemetaan antara International Mobile Subscriber Identity atau IMSI
dan Mobile Station ISDN number dalam kurung MSI SDN untuk alasan keamanan. IMSI jarang ditransmisikan melalui perantara radio dan hanya dikenal pada jaringan GSM yang ditentukan IMSI menggunakan format ITU E.2.1.2. Tidak seperti IMSI, MSI SDN mengidentifikasi subscriber di luar jaringan GSM. MSI SDN menggunakan format ITU E.164. Selanjutnya yaitu arsitektur jaringan GPRS. Yang pertama itu MS, Mobile Station. MS dapat dikatakan perangkat seluler yang terhubung langsung dengan jaringan GSM, yaitu SIM, Subscriber Identify Module, CAR, dan perangkat keras seperti telepon seluler, PDA, perangkat komputer yang terhubung menggunakan jaringan GPRS. Dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan MS adalah lebih mengarah kepada komputer yang terhubung ke jaringan GPRS dengan menggunakan GPRS modern atau telepon seluler. Kemudian BSS, Base Station System, terdiri dari BTS, Base Transceiver Station, dan BSC, Base Station Controller. Di BSS, sinyal radio dari BSS akan diterima oleh BTS dan selanjutnya diteruskan ke BSC. BSC menangani sinyal yang dikirimkan oleh beberapa BTS. Kemudian HLR, di mana database yang menyimpan data pengguna jaringan GPRS dan menyimpan informasi yang disimpan dalam HLR, misalnya IPN, Access Point Name. Kemudian VLR, yaitu database yang berisi informasi semua MS yang sedang terhubung dengan GPRS. Kemudian SGSN, Serving GPR Support Node, adalah komponen utama jaringan GPRS. SGSN akan meneruskan paket data dari ke MS. Selanjutnya GGSN, Gateway GPRS Support. Jaringan GPRS GGSN mengubah paket data GSM dari SGSN menjadi paket TCP/IP. GSN dan SGSN digunakan sebagai penghitung pembayaran pemakaian internet. Kemudian AIR, Equipment Identity Register, yaitu database yang berisi data tentang perangkat bergerak. Dalam AIR biasa berisi data-data IMEI dari telepon seluler yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan memakai GPRS. Kemudian yaitu arsitektur jaringan 3G. Sistem komunikasi jaringan nirkabel generasi ketiga atau sering disebut jaringan 3G merupakan pengembangan dari sistem komunikasi jaringan nirkabel bergerak dari generasi kedua. Sistem ini dikenal dengan nama sistem Broadband Mobile Multimedia yang berbasis Universal Mobile Telecommunication System atau UMTS. Tujuan diciptakan jaringan komunikasi 3G untuk menyediakan standar tertentu
yang dapat melingkupi kebutuhan-kebutuhan aplikasi nirkabel yang sangat luas variasinya serta untuk menyediakan akses bersifat global. Arsitektur jaringan 3G memiliki beberapa ciri diantaranya yaitu memiliki standar yang bersifat global atau mendunia, memiliki kesesuaian atau kompatibilitas layanan dengan jaringan kabel lain, kemudian memiliki kualitas yang tinggi baik suara, data, maupun gambar. Kemudian memiliki pita frekuensi yang berlaku umum di seluruh dunia. Selanjutnya memiliki kemampuan penjelajahan ke seluruh dunia. Kemudian memiliki bentuk komunikasi yang bersifat multimedia baik layanan maupun piranti penggunanya. Dan yang terakhir memiliki laju data paket 2 Mbps, perangkat yang diam di tempat atau terminal 384 kbps untuk kecepatan orang berjalan serta 144 kbps untuk kecepatan orang berkendara. Selanjutnya itu jenis komunikasi 3G. Sistem komunikasi 3G menggunakan jaringan layanan digital terpadu berpita lebar (BISDN) untuk mengakses jaringan informasi seperti internet, basis data publik maupun data pribadi lainnya. Istilah Personal Communication System atau PCS dan Personal Communication Network atau PCN digunakan untuk menyatakan munculnya sistem generasi ketiga untuk perangkat-perangkat genggam khususnya ponsel. Nama lain dari teknologi tersebut yakni fitur Public LAN Mobile 4 Telecommunication System di mana penggunaan di seluruh dunia dikenal dengan nama IMT 2000 dan UMTS. Kemudian selanjutnya yaitu arsitektur jaringan CDMA. Dalam arsitektur jaringan CDMA, Mobile Station atau MS mempunyai fungsi utama untuk membentuk memelihara hubungan voice dan data dengan jaringan. MS membentuk hubungan dengan meminta kanal radio dari AN. Setelah hubungan terbentuk, MS bertanggung jawab untuk menjaga kanal radio tersebut dan melakukan buffer paket jika kanal radio sedang tidak tersedia. Kemudian arsitektur jaringan CDMA dalam BTS Base Transceiver Station berfungsi sebagai antarmuka yang menghubungkan antara MSC dengan pelanggan dan bertanggung jawab untuk mengalokasikan daya yang digunakan oleh pelanggan. BTS terdiri dari perangkat radio yang digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal CDM. Kemudian itu BSC atau Base Station Controller bertanggung jawab mengontrol semua BTS yang ada di daerah cakupannya, mengatur rute paket data dari BTS ke PPSN, paket data service node atau sebaliknya. Kemudian radio network atau RN yaitu terdiri dari dua komponen yaitu paket control function atau PCF dan radio
Resource Control atau RRC. Fungsi utama PCF adalah untuk membentuk, memelihara, dan membubarkan hubungan dengan PDSN. PCF juga bertanggung jawab mengumpulkan informasi akunting dan meneruskannya ke PDSN. Kemudian selanjutnya itu Home Agent atau HH berperan dalam implementasi protokol mobile IP dengan meneruskan paket ke PDSN dan sebaliknya. HA juga menyediakan keamanan dengan melakukan autentikasi MS melalui pendaftaran mobile IP. Kemudian selanjutnya yaitu MSC atau Mobile Switching Center. Disebut interface antara BSC dengan Public Voice atau PSTN dan jaringan data atau ISDN melalui gateway MSC. GMSC HLR Home Local Register berfungsi untuk menyimpan seluruh data pelanggan, misalnya IMSI, data lokasi user, share secret data atau SSD. Semua user pada pusat penyimpanan untuk Electronic Serial Number atau ESH. Tiap user terregistrasi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.